Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai manajemen keuangan bisnis Islam dan topik khususnya adalah mengenai keputusan investasi dan risiko. Kita mulai pembelajaran kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Investasi menurut Islam merupakan salah satu ajaran dari konsep Islam yang memenuhi konsep tadrij, kemudian juga trikotomi pengetahuan. Dengan adanya investasi, kita dapat menciptakan generasi penerus yang kuat, baik dari segi intelektualitasnya, fisiknya, maupun aspek keimanannya. Dalam Islam pun kita tahu bahwa ada suatu konsep mengenai risiko ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di esok hari. Wa ma tadri nafsun madza qaddamat lighadna. Dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hidup kita ini selalu dipenuhi dengan sesuatu yang tidak pasti ya, terkait dengan nasib dan keadaan kita di masa yang akan datang. Bahkan pada hari ini, sejam, 2 jam, 3 jam kemudian kita tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi betul-betul gitu ya dengan diri kita. Yang kita bisa lakukan hanyalah berusaha gitu. Nah, kemudian bentuk investasi yang diakui oleh hukum positif dan berlaku sesuai dengan ajaran agama Islam, di antaranya yang pertama adalah dari aspek material dan finansial. Investasi yang boleh kita ambil ya, atau bentuk investasi yang sesuai dengan syariat adalah investasi yang memberikan manfaat finansial yang kompetitif. Kemudian yang kedua dari aspek kehalalannya, bentuk investasi yang akan kita ambil tersebut merupakan investasi yang terhindar dari bidang ataupun prosedur yang syubhat maupun haram. Kemudian dari segi aspek sosial dan lingkungan, investasi tersebut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Demikian juga dari segi waktu, investasi tersebut memberikan kontribusi positif juga bagi generasi saat ini maupun generasi penerus kita di masa yang akan datang. Kemudian aspek selanjutnya adalah aspek pengharapan dari ridho Allah. Jadi kita dalam memilih suatu investasi, di situ kita memilih investasi yang memang dengan investasi tersebut kita bisa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa konsep dan strategi investasi. Yang pertama, kita memperhatikan jenis investasinya, kemudian kita memperhatikan juga tujuan dari investasi kita ya, apakah tujuan investasi kita tersebut termasuk ke dalam jangka pendek, di mana jangka pendek itu bisa kita katakan 1 tahun atau kurang, itu adalah investasi jangka pendek ya berdasarkan waktunya. Kemudian investasi jangka menengah itu 1-3 tahun, atau investasi jangka panjang 1-5 tahun, 3-5 atau lebih gitu ya, tergantung dengan tujuan dari investasi kita. Jadi kita dalam berbisnis ya, itu kita memiliki beberapa tujuan investasi juga ya, apakah itu tujuannya harus liquid atau tujuannya untuk jangka panjang. Nah, ini akan mempengaruhi bagaimana strategi investasi kita. Kemudian yang kedua adalah prinsip compounding. Prinsip ini maksudnya adalah menempatkan kembali hasil investasi kita ke dalam pokok investasi supaya bisa mendapatkan hasil ganda, atau bisa dikatakan juga dengan istilah kapitalisasi ya. Kemudian yang ketiga, risk return trade off. Kita menyadari bahwa semakin kita ingin mendapatkan imbal hasil yang tinggi, maka semakin kita berhadapan dengan risiko yang tinggi juga. Nah, di sini adalah peran seorang manajer keuangan untuk bisa memilih investasi mana ya yang rasional. Kita menuju ke poin yang keempat, investasi mana yang memberikan hasil terbaik ya, return the best return with a lowest risk gitu. Jadi hasil terbaik dengan risiko yang terendah. Kemudian yang kelima adalah diversifikasi. Dalam penempatan investasi ada berbagai macam bentuknya ya.
ada berbagai macam jenisnya gitu, ada reksadana, kemudian ada surat utang, ada saham ya. Kita kemarin mempelajari bahwa sekuritas itu kan dibagi ada surat utang sama ada saham gitu ya. Nah, kita bisa mendapatkan dua itu. Bisa mengambil dua-duanya atau mengambil salah satunya, tapi alangkah baiknya kita melakukan yang namanya diversifikasi. Kenapa? Karena setiap produk keuangan itu juga memiliki return dan juga risiko yang berbeda-beda. Kalau kita lebih spesifik lagi kepada saham, maka saham ini juga memiliki beberapa jenis gitu ya. Ada saham perbankan, kemudian ada saham barang-barang yang keperluan konsumen, kemudian ada saham tambang dan lain-lain. Nah, berbeda-beda. Dan setiap usaha memiliki peluang bisnis yang berbeda-beda. Alangkah baiknya kita melakukan diversifikasi gitu. Kemudian yang keenam adalah waktu investasi. Nah, kapan kita memulai, kemudian kapan sampai berapa lama kita berinvestasi, kemudian kapan kita bisa mengalihkan investasi tersebut. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab dalam menentukan strategi investasi kita, gitu ya. Dalam hal ini ada suatu teori ya, ada suatu konsep bahwa jika tujuan kita itu termasuk tujuan jangka panjang, maka tempatkan itu pada produk investasi yang beresiko tinggi, tapi nanti saat kita sudah akan mencapai tujuan investasi kita, maka alihkanlah itu ke produk investasi dengan risiko rendah. Nah, kapan waktu untuk bisa mengalihkan investasi dan sebagainya ini, kita bisa menggunakan strategi dollar cost average. Dollar cost average ini berarti kita melakukan investasi dengan rutin gitu ya, dengan rutin dan dengan tidak tidak lamsam gitu. Kalau lamsam itu banyak dan dalam satu waktu. Kalau dollar cost average ini investasi rutin. Kemudian macam-macam investasi itu sendiri dibagi menjadi dua macam, yaitu real investment dan financial investment. Real investment itu berhubungan dengan bisnis di sektor real seperti tanah, emas, dan properti. Kemudian untuk financial investment adalah investasi yang dilakukan pada aspek keuangan seperti surat utang, saham, reksadana, dan pasar modal. Kemudian dalam mempertimbangkan apakah kita akan memilih jenis investasi yang real investment atau yang financial investment, ada beberapa hal yang biasanya kita pikirkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah terkait dengan keamanan. Kemudian yang kedua, risiko terhadap aset yang dipengaruhi oleh perubahan waktu. Jadi semakin tahun aset tersebut akan dihadapkan pada tingkat risiko yang bisa jadi meningkat atau menurun gitu ya. Kemudian yang ketiga, tingkat pengembalian investasi secara cash. Dalam memilih jenis investasi kita perlu mempertimbangkan, contohnya saat kita itu investasi emas, kita perlu mempertimbangkan bagaimana kita bisa mencairkan emas tersebut, mudah atau sulit. Nah, seperti itu ya. Ini terkait juga dengan poin kelima, kemudian dalam mencairkan aset. Karena beberapa real aset itu sulit untuk dicairkan ya teman-teman, seperti tanah, kemudian rumah. Nah, itu memang harus dengan aset yang nilainya itu besar, itu akan berdampak pada pencairannya gitu ya. Kemudian yang keempat, peningkatan investasi, kenaikan pada nilai dari aset. Nah, cuma kelebihannya kalau untuk real aset ini biasanya cenderung meningkat, terutama untuk tanah ya, nilainya itu setiap tahun semakin meningkat. Bahkan di akuntansi tanah ini tidak diasumsikan gitu, tidak terkena dengan depresiasi atau penyusutan. Kemudian ada beberapa alasan kenapa kita berinvestasi. Ini untuk secara personal ya.
Secara personal, orang berinvestasi itu ya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung, merencanakan pensiun. Kalau orang-orang yang masih belum memahami ekonomi Islam ya untuk spekulasi ya, dan lain-lain. Tetapi bisa disimpulkan bahwa tujuan investasi ada 3, setelah ini akan ada yang lebih ringkas lagi. Jadi yang pertama untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa mendatang, kemudian yang kedua menghindari kemerosotan harta akibat inflasi, yang ketiga memanfaatkan kemudahan ekonomi yang diberikan pemerintah. Nah, bisa kita ringkas kembali bahwa tujuan investasi itu kehidupan yang lebih layak di masa yang akan datang, mengurangi tekanan inflasi terhadap aset kita, kemudian usaha kita untuk bisa menghemat pajak karena kita melakukan diversifikasi itu tadi teman-teman ya. Pajak itu kan persentasenya untuk satu kategori aset tertentu gitu. Kemudian pertimbangan investasi bisa juga dipengaruhi oleh beberapa hal berikut ya. Ini terutama untuk pelaku usaha mikro kecil menengah. Ada satu penelitian yang saya jadikan sumber referensi. Kemudian dari situ saya mendapati bahwa pelaku usaha mikro kecil menengah itu juga melakukan investasi ya. Demikian juga teman-teman nanti saat melakukan bisnis itu kan ada beberapa bagian dari pendapatan yang dialokasikan ke investasi gitu ya. Tidak hanya dibagikan sebagai laba untuk kemudian digunakan sebagai untuk digunakan keperluan konsumtif, sebagiannya lagi diputar lagi jadi modal, dan sebagainya lagi itu nanti kan diinvestasikan. Nah, yang pertama, faktor yang mempengaruhi pertimbangan investasi adalah literasi keuangan. Bagaimana tingkat pengetahuan dalam pengelolaan keuangan, kemudian tingkat pengetahuan dalam pembelanjaan dan manajemen aset. Kemudian yang kedua, faktor demografi. Di dalamnya ada tingkat pendapatan, usia, lama usaha, dan tingkat pendidikan. Dan yang ketiga adalah toleransi terhadap risiko atau risk tolerance. Kita bisa membedakan gitu ya secara garis besar bahwa ada orang-orang yang mereka senang untuk bisa mengambil resiko dan ada orang-orang yang cenderung menghindari resiko. Nah, kemudian dari tingkat risk tolerance ini kita bisa menarik ada beberapa sih. Tidak hanya 3, ada juga yang menggolongkan profil risiko itu ada lebih gitu ya. Tapi secara lazimnya itu ada 3. Yang pertama orang-orang dengan profil risiko yang konservatif. Kemudian yang kedua profil risiko yang moderat, dan yang ketiga profil risiko yang agresif. Nah itu nanti akan mempengaruhi bentuk investasi yang akan diambil dan jangka waktu investasinya. Kemudian investasi itu sendiri maksudnya adalah penundaan konsumsi saat ini untuk kita bisa mengonsumsi pada masa yang akan datang. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menempatkan modal atau dana pada aset yang diharapkan memberikan hasil atau meningkatkan nilainya pada masa yang akan datang. Dalam mengambil keputusan investasi ada beberapa proses yang pasti kita lalui. Yang pertama, kita tentukan kebijakan investasinya. Jadi tujuan investasinya buat apa ya, tujuan keuangannya itu apa, kemudian kita menganalisis sekuritasnya, mau pakai surat utang, mau beli surat utang atau mau beli saham gitu ya, atau mau membeli produk-produk financial teknologi yang sekarang ini sedang ngetren-ngetrennya juga ya, seperti crowdfunding, peer-to-peer lending ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pembentukan portofolio. Nah, dari sekian bentuk dan jenis investasi ya. Oh ya, kemudian juga misalkan ada real asset dan sebagainya tadi yang akan dibeli. Nah, ini kita membentuk suatu portofolio yang mana isinya adalah produk-produk investasi yang kita investasi di situ gitu ya. Kemudian setelah itu kita menjalani proses investasi kita 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan dalam perkembangannya perjalanannya bisa jadi sebelum 1 tahun kita melakukan yang namanya revisi portofolio gitu. Portofolio ini juga dipengaruhi oleh profil risiko ya teman-teman. Jadi nanti kalau profil risikonya itu konservatif ya kebanyakan akan menempatkan investasinya di produk-produk yang memiliki risiko rendah. Sementara untuk profil risiko yang tinggi nanti akan menempatkan risiko investasinya di produk-produk dengan
resiko yang cukup tinggi, bahkan tinggi gitu ya. Nah, dalam perjalanannya kita pasti akan belajar. Kita akan memperoleh banyak informasi, tambahan informasi mengenai portofolio kita, mengenai produk-produk investasi kita. Bisa jadi nanti profil risiko kita itu berubah gitu. Yang tadinya konservatif menjadi moderat, yang tadinya moderat menjadi agresif, atau yang tadinya agresif ternyata dia terpukul gitu ya, sehingga turun grade profil risikonya menjadi moderat. Nah, itu masih bisa berubah-ubah, dan dengan perubahan profil risiko itu, dengan perubahan profil risiko, dengan perubahan literasi keuangan ya, dan dengan perubahan faktor demografis lainnya, misalkan dia melanjutkan kuliah atau lain-lain ya, dengan bertambahnya umur, pengalaman, sharing dengan teman-temannya, maka portofolio ini bisa direvisi gitu. Kemudian baru setelah itu kita mengevaluasi kinerja portofolio. Ada satu konsep juga mengenai investasi yang dikenal sebagai Socially Responsible Investment atau SRI ya, bukan SRI. Nanti jadinya lagu SRI. Oke. Dan untuk socially responsible investment ini ada beberapa macam atau ada beberapa langkah ya atau step gitu. Yang pertama ini adalah social research. Social research ini adalah langkah untuk mencari perusahaan dengan manajemen risiko yang baik dan risiko rendah. Caranya ada 3. Yang pertama dengan negative screens. Negative screens ini kita melihat perusahaan yang tidak memperhatikan sustainability gitu ya. Kalau ini kan karena socially responsible ya teman-teman. Jadi kaitannya itu dengan tanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Kalau Islam berarti kita mencoret perusahaan-perusahaan yang tidak sesuai dengan kriteria syariah gitu. Kemudian yang kedua, positive screens. Kita mengedepankan preferensi pada perusahaan yang bertanggung jawab di bidang sosial dan lingkungan. Ya, ini untuk bisa mendapatkan saham-saham yang CSR-nya itu bagus gitu. Kita list perusahaan-perusahaan mana saja yang memang aktif, bergerak dan berkontribusi pada lingkungan, CSR-nya jalan terus gitu ya. Nah, kemudian langkah yang ketiga dalam social research ini adalah best of sector screens. Melakukan pemeringkatan berdasarkan kriteria sosial lingkungan, investasinya nanti akan dilakukan pada perusahaan yang rankingnya paling tinggi untuk setiap jenis industri gitu. Contohnya untuk sektor perbankan, bank yang paling getol dalam masalah CSR itu bank apa? Nah, kita tempatkan investasi kita di bank tersebut jika kita ingin supaya investasi kita ini socially responsible gitu, juga berkontribusi pada sosial dan lingkungan, dampak positif gitu ya. Memiliki investasi yang kita lakukan itu memiliki dampak positif, dan kita terhindar dari investasi yang justru memberikan dampak negatif bagi masyarakat, sosial dan lingkungan kita gitu. Nah, ini terkait dengan socially responsible ya. Nanti kalau kita kaitkan dengan syariah juga sama aja nih step-stepnya seperti ini gitu dalam social research. Kemudian selanjutnya shareholder advocacy, penyeragaman konsep etis dan tidak etis. Kita menyetujui dengan perusahaan yang kita investasi di situ ya, bagaimana konsep etis menurut mereka dan konsep etis menurut kita. Kemudian hubungan komunikasi antara pemegang saham dengan perusahaan juga lancar. Nah, kalau kita ya karena kita nggak bisa ikut rapat umum pemegang saham, kita sebagai pemegang saham atau pemegang produk-produk finansial ya, biasanya akan diberikan email berupa informasi-informasi, entah itu penawaran atau perkembangan dari investasi kita di tempat mereka gitu. Selama perusahaan tersebut informatif ya, maka kita bisa melanjutkan untuk berinvestasi di situ. Yang ketiga, social venture capital, menempatkan dana pada tahap awal di perusahaan sebelum diperdagangkan kepada publik. Nah, ini untuk orang-orang yang memang literasi keuangannya sudah tinggi ya, sudah bagus, biasanya akan membeli di pasar perdana, ini social venture capital, atau justru mendanai di model-model ventura. Ya, tapi kalau untuk bagi kita, misalkan kita merasa belum mampu untuk itu, ya kita bisa di tahap social research dan shareholder advocacy ini. Gitu. Nah, pertanyaan yang teman-teman diskusikan ya, atau pertanyaan cari jawabannya adalah apa saja risiko yang kita hadapi saat berinvestasi dan bagaimana cara Anda mencegah atau mengatasinya gitu.
boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh lebih dari 3 ya, tapi kalau bisa jangan 1 ya, karena risiko investasi itu ada banyak sekali, tergantung juga produk yang kita pilih. Nah, kalau bisa nanti teman-teman menyertakan juga produknya apa, contohnya reksadana pasar uang, risikonya bagaimana, terus cara mencegahnya atau mengatasinya bagaimana, gitu ya. Seperti itu, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar gitu ya teman-teman. Kita akhiri dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.